Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada kesempatan kali ini di pertemuan kita yang ke-6, Ibu akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat database sederhana menggunakan Microsoft Access. Jadi Ibu gunakan Microsoft Access 2013. Nah, kalian bisa mendownload dan menginstal Microsoft Access 2013 dengan link yang Ibu sebar di Classroom. Jadi kalian bisa melakukan pendownloadan dan install menggunakan konfigurasi dengan melihat tutorial yang Ibu share linknya di Classroom ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat database sederhana menggunakan Microsoft Access 2013. Yang pertama itu, kalian harus buat dulu databasenya. Kalian bisa klik di sini. Seperti ini tampilan kalau misalnya kita ingin membuat database. Kita klik new blank desktop database. Nah, kalian akan diberikan tampilan untuk memberikan nama database kalian. Jadi Ibu akan berikan nama database Ibu yaitu pelajar. Kemudian di sini kalian bisa lihat icon folder. Nah, di sini kalian menentukan kalian akan menyimpan database kalian di mana. Nah, karena Ibu menyimpan di bagian dokumen, maka Ibu klik OK. Kemudian kalian pilih create. Yes. Nah, seperti ini ya anak-anakku sekalian, tampilan dari database pelajar. Nah, karena database pelajar ini masih baru alias isinya itu belum ada, kalian harus menambahkan tabel di database pelajar. Nah, cara penambahannya itu kalian bisa menambahkan di sini di bagian view. Nah, kalau kalian klik view, kalian akan diberikan dua pilihan yaitu datasheet dan design view. Nah, kalau datasheet ini kalian akan menambahkan data yang sudah kalian buat kolomnya, kolom tabelnya. Tapi kalau kalian ingin membuat kolom tabelnya itu kalian harus buat di bagian design view. Jadi kalian klik saja design view. Nah, kalian harus memberikan nama dari tabel kalian. Ibu berikan tabelnya itu data siswa. Oke. Nah, kalau misalnya kalian sudah beralih ke tampilan design view, di sini kalian bisa menambahkan field atau kolom dari tabel. Nah, kalau misalnya yang paling pertama itu fieldnya, kita akan disajikan dengan tampilan gambar kunci kuning seperti ini. Ini artinya kolom tersebut bertindak sebagai primary key. Primary key itu artinya ini adalah kunci utama kolom atau kolom yang menjadi utamanya tabel, seperti itu. Nah, biasanya primary key ini dia kebanyakan bersifat number atau angka. Jadi kita harus menambahkan field yang dimana bersifat angka. Jadi kalau misalnya untuk field primary key itu, kalau di siswa kita bisa mengenal sebagai ID atau NISN ya. Nah, kalau NISN itu dia semua karakternya itu bersifat angka. Nah, kemudian di sini, di sebelah sini, di tipe datanya, kalian bisa memilih number atau auto number. Nah, bedanya number sama auto number itu, kalau number kalian harus mengetikkan angka-angka ke dalam kolom. Tapi kalau auto number itu kalian akan disajikan angka secara otomatis. Jadi kalian tidak usah menginputkan angka lagi. Tapi Ibu akan memilih auto number saja ya. Kemudian kalian inputkan lagi ke field apa lagi ya? Oh iya, nama siswa. Pastinya kalau siswa punya nama. Kemudian kelasnya. Kemudian jenis kelaminnya. Dan
yang terakhir nomor HP. Nah, kalian bisa lihat di tipe datanya itu secara otomatis akan terpilih short text. Nah, kalau short text ini field size atau jumlah karakter yang diinputkan itu maksimal adalah 255. Cuma ibu ingin edit menjadi agak lebih sedikit karakter yang bisa kita inputkan, yaitu kalau untuk nama ibu akan memilih ukuran 50 saja. Artinya ada 50 huruf yang bisa kita inputkan. Kemudian kelasnya itu ibu pilih 15 saja, jenis kelamin 15, dan nomor HP 15. Nah, kalau di nomor HP ini sebenarnya kalian bisa pilih number, hanya saja ibu pilih short text saja ya. Kemudian kalau misalnya kalian sudah membuat kolom dari tabel kalian, selanjutnya kalian bisa pilih datasheet view. Nah, kalau kalian sudah memilih datasheet view, maka tampillah kolom yang sudah kalian buat tadi. Kalian bisa atur lebar dari kolom. Nah, selanjutnya di sini kalian sudah bisa inputkan data. Contoh, ibu akan tambahkan nama siswa Sabri. Kelasnya itu 11 RPL. Jenis kelaminnya laki-laki. Nomor HP ibu ketik sembarang saja ya. Oke. Seperti ini. Jadi data Sabri sudah masuk ke datasheet. Nah, selanjutnya kita ingin agar tampilan database kita itu menarik. Kita bisa membuat tampilan database kita lebih menarik dengan menggunakan form. Jadi form ini ceritanya dia seperti user interface dari database. Nah, kalau ini datasheet kan dia bersifat sebagai database-nya. Nah, kalau untuk form itu dia berguna sebagai tampilan atau user interface-nya database. Caranya itu sangat mudah sekali. Kita cukup menekan menu create. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian menu create kalian memilih form wizard. Nah, ketika kalian sudah memilih form wizard, di sini kalian harus menyeleksi field yang akan kalian buat tampilan formnya. Nah, karena kita akan gunakan semua field, maka kita cukup menekan tanda panah 2 seperti ini. Hanya saja kalau misalnya kalian ingin memilih salah satu atau beberapa field, kalian bisa menekan tombol panah 1 seperti ini ya. Tapi kita akan memasukkan semua field, jadi kita tekan tombol panah 2. Kemudian kita klik next. Selanjutnya di sini kalian akan memilih tampilan dari form yang akan kalian tampilkan. Nah, di sini ibu akan memilih kolomnar. Kalau misalnya kalian ingin pilih tabular atau datasheet atau justify, terserah kalian ya. Kemudian kalau sudah, kalian menentukan nama formnya. Kalau ibu pilih nama formnya itu data siswa saja. Kemudian di sini open the form, kalian pilih ini ya. Kemudian finish. Nah, jadilah form data siswa seperti ini. Kemudian kalau misalnya kalian ingin mengedit form, kalian sisa mengklik tab form. Kemudian kalian pilih design view. Nah, di sini kalian sudah bisa mengedit form. Untuk di atas ini kita sebut sebagai header atau judul dari form. Kalau di bawah sini di bagian body kita sebut sebagai isi dari form. Nah, kita akan mengedit dulu ya judulnya. Di sini
Ibu akan menamakan judulnya daftar data siswa. Nah, kalian bisa atur posisi dari judul form kalian. Kalian ingin letakkan di tengah atau di samping atau di mana, itu bisa. Nah, kalau misalnya sudah kalian edit, perbaiki seperti ini, kalian bisa mengatur lagi bagian ini, body atau detail. Kalian cukup ini mengarahkan kursor ke tanda panah seperti ini. Kalau misalnya sudah muncul tanda panah kayak ini, pokoknya tanda inilah, tanda seperti ini, tanda panah. Kemudian kalian klik dan tarik ke bawah. Nah, maka secara otomatis kalian akan mendapatkan ruang untuk menambahkan button. Nah, kalian bisa pilih buttonnya di tools atas ini. Nah, ini karena banyak sekali ya tools-toolsnya. Ada tools text, ada tools website, hyperlink, dan sebagainya. Nah, kalau untuk button kita pilih yang ini. Kemudian kita klik button. Selanjutnya arahkan ke bagian detail yang kosong, body dari form kalian yang kosong. Kalian klik, tahan, kemudian tarik. Selanjutnya kalian akan dihadapkan untuk memilih navigasi dari button kalian. Nah, di sini ada record navigasi, record operasi, form operasi. Nah, kalau untuk menambahkan data baru, jadi kita akan buat button menambahkan data. Kita pilih record operasi, kita pilih add new record, kemudian next. Selanjutnya di sini kalian bisa memilih gambar, go to new atau pensil, atau kalian juga bisa menggunakan teks. Tapi Ibu akan menggunakan teks ya. Ibu ketikkan tombol tambah, selanjutnya next, kemudian finish. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa atur sendiri posisi dari huruf font tambah. Kalian ingin mau buat di tengah atau di mana, itu dengan menggunakan rectangle di sini ya. Kemudian button lagi. Nah, selanjutnya kalau Ibu sudah buat button tambah, pasti Ibu ingin membuat button hapus. Ada tambah, ada hapus. Caranya seperti yang tadi ya, yang Ibu lakukan. Nah, selanjutnya kalian pilih lagi kategori navigasinya. Itu kita pilih record operasi, kemudian delete record. Teks hapus. Next, finish. Seperti ini hasil dari button yang sudah kalian buat. Nah, selanjutnya kita akan melihat kegunaan dari button yang sudah kita buat itu dengan cara kalian pilih lagi tabnya ini, form data siswa, kemudian klik kanan, kemudian pilih form view. Nah, seperti ini kalian akan menambahkan data baru. Kalian klik tambah, kemudian tuliskan nama siswa. Jadi Ibu akan masukkan nama siswa. Jadi ini bisa kalian lihat anak-anakku sekalian, NISN-nya itu karena tadi kita pilih tipe data auto number, jadi dia otomatis akan mengarahkan data siswa ke angka 2 karena tadi kita sudah buat angka 1 di Sabri. Nah, sekarang otomatis dia akan menampilkan angka 2 ya untuk nama siswa Diska. Nah, kelasnya itu 11 RPL, jenis kelamin perempuan, nomor HP, bla 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 bla, tambah. Nah, kalau misalnya kalian ingin melihat hasil dari inputan atau tambahan data, itu bisa kalian lihat di datasheet sini. Kalau misalnya tidak muncul, kalian cukup menekan F5,
Nah, di sini secara otomatis Disqus sudah muncul di datasheet. Nah, lakukan lagi penambahan data, nama siswa, bintang, kelas 11 RPL, jenis kelamin laki-laki, nomor HP. Oke, tambah. Kita lihat lagi. Sudah masuk ya bintang. Nah, kemudian kegunaan dari tombol hapus ini apa? Jadi kalau misalnya kita mengetik nama siswa, anggaplah Ibu ketik namanya Opal. Kemudian kelas 11 RPL, jenis kelamin laki-laki, nomor HP bla 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 bla. Namun kita ingin lebih mudah untuk menghapus. Namun masalahnya ini, anggaplah kita salah input ya, bukan Opal yang kita input, tapi kita ingin menggantinya dengan Aco, seperti itu ya contohnya. Namun kita ingin agar secara otomatis ini datanya Opal itu terhapus di sini, maka kita bisa klik tombol hapus. Nah, dia akan mengembalikan bentuk bentuk semula, dan data Opal ini sudah tidak ada lagi di bagian kolom inputan data. Itu ya. Oke, mengerti sampai sini anak-anakku sekalian? Baiklah, demikianlah yang Ibu sampaikan. Jadi tugas kalian itu, kalian harus membuat database menggunakan Microsoft Access dengan juga formnya seperti yang Ibu sudah tampilkan di video tutorial ini. Kalian juga bisa menginstal Microsoft Access dengan memperhatikan link tutorial yang sudah Ibu bagikan. Nah, di situ ada langkah-langkah untuk mendownload dan menginstal serta mengaktifkan Microsoft Access. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian yang Ibu sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.